Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syederalun. Jumpa lagi bersama saya, Subur Dani, jurnalis Serambi Indonesia. Kali ini podcast Harian Serambi Indonesia edisi 18 November 2020. Kita akan menghadirkan narasumber Bupati Pidi, Bapak Roni Ahmad atau yang akrab disapa Abu Sy. Kali ini, Syederalun, saya berada di pabrik pupuk ataupun pabrik kompos milik Abu Sy, di mana pupuk yang diolah di sini merupakan pupuk alami berbahan dasar alami. Nah, bagaimana Abu Sy memberdayakan ini? Seperti kita ketahui bersama bahwa pupuk ini selama ini dibagikan kepada masyarakat untuk memberdayakan petani yang ada di Pidi. Ini Syederalun lokasi dari kebun Abu Sy ya. Ya, kita akan menjumpai Bapak Bupati Pidi, Pak Roni Ahmad. Nah, di sini Abu Sy menghabiskan waktu setelah bekerja untuk melakukan berbagai hal ya. Terutama untuk memberdayakan petani yang ada di Pidi. Ini kawasannya Syederalun di Desa Kambuk Payapi, Kemukiman Kunyet ya, di Kecamatan Padang Tiji, Pidi. Baik. Ini ada Bang Afi ya. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Syederalun. Assalamualaikum, Pak Bupati. Abu Sy. Abu Sy. Baik, Syederalun, mungkin podcast kali ini kita sedikit berbeda dari biasanya ya. Karena sosok Abu Sy yang cukup merakyat ya, cukup dikenal dekat dengan masyarakat ya. Semalam kami juga bermalam di sini. Abu Sy meminta kami untuk tidur di sini merasakan bagaimana suasana malam di perkebunan. Abu Sy ya. Di tengah-tengah hutan. Apa kabar Abu Sy? Alhamdulillah baik. Semuanya sehat. Selama pandemi Abu Sy kegiatannya seperti biasa atau ada hal yang luar biasa? Kalau bagi saya selama pandemik ini itu kerjaan saya harus saya pacu yang lebih luar biasa. Ya, lebih daripada biasa karena justru saya selalu menginginkan bagaimana masyarakat saya harus cepat keluar daripada virus-virus yang muncul selama ini. Karena cukup meresahkan Ya. artinya. Nah, Syederalun, hari ini kita mengambil tema memberdayakan petani di tengah pandemi, di mana Abu Sy, sosok Abu Sy ini kita kenal cukup dekat dengan para petani dan beliau pun setiap hari juga beraktivitas sebagai petani. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di lokasi kebun ini ada pupuk yang dibangun oleh Abu Sy, itu pupuk alami, di mana selama ini pupuk ini diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, apa yang dilakukan ini Pak Bupati selama pandemi untuk para petani yang ada di Pidi? Ya, mudah-mudahan kita harapkan kepada masyarakat kita, tidak hanya Pidi, bahkan semua masyarakat kita, umumnya khususnya Aceh, ya kan? Jadi khususnya Pidi, umumnya Aceh. Jadi yang kita harapkan adalah supaya masyarakat kita di dalam keadaan pandemik ini mereka bisa menentukan pertanian, hasil pertanian ini yang sangat berkualitas, ya, yang sangat berkualitas dan yang sangat menentukan pada saat dikonsumsi oleh manusia harus terjamin ada sehatnya. Kalau komoditas unggulan yang ada di sini Abu Sy, pupuk yang naik namanya kawasannya kan kawasan Padang Tiji ya. Ini tambang kawasan Ya, Padang Tiji atau kawasan Padang Tiji? Mia Tapegah, Mia Roje. Padang Tijinya dikenal daerah kecamatan Durian, durian, rambutan, rambutan, dan pisang.
pisang, lada. Jadi lada di sekitar Padang Tiji ini seingat saya tahun 90-an masih ada. Bahkan pada waktu itu saya naik gunung bawa lada, kita petik masyarakat punya, kita bawa naik ke gunung. Itu masih hampir semua rumah mereka punya kebun lada. Itu tahun 90-an. Usaha sendiri berarti. Kalau saat ini Abu Syi, kalau di kawasan ini apa komunitas unggulannya kalau petani? Kalau sekarang tidak ada lagi yang jadi tanaman yang jadi keunggulan bagi masyarakat dimanapun, tidak hanya Padang Tiji ataupun di mana saja. Seperti misalnya di Banda Aceh. Di Banda Aceh adalah Aceh Besar ya. Ya, Aceh Besar. Indrapuri dulu dikenal sebagai kawasan buah langsat. Ya, langsat dan rambut. Ya. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi langsat di sana di Indrapuri. Buahnya udah kecil-kecil. Lagi pula kita tidak tahu apakah itu memang punya Indrapuri atau punya di tempat lain dibawa ke sana. Tapi yang jelas pada saat kita makan itu beda sekali rasanya. Beda sekali rasanya dengan buah yang asli Indrapuri. Kalau buah Indrapuri dulu waktu kita makan dia ada langsatnya, ada wangi-wangian. Jadi nggak ada orang yang tidak tertarik pada saat dia makan. Nah, itu khas Aceh Besar itu. Berarti kalau yang sekarang itu sudah diragukan? Sekarang tidak ada kawasan lagi yang bisa kita unggulkan menjadi kawasan misalnya tanaman ya, menjadi andalan tanaman satu daerah ya. Jadi tidak ada lagi. Bahkan kalau di PD, bicara PD banyak tanaman-tanaman masyarakat yang menjadi unggul pada saat dulu ya. Seperti di Tangsel ada beras, ada kopi, ya kan? Betul. Jadi ada durian, ada dan lain-lain. Jadi sekarang nggak ada lagi. Mereka membawa turun kemari durian, nggak busuk. Itu di mana-mana. Bukan hanya di daerah kita berarti ya? Ya, bukan hanya di daerah kita saja. Ya, jadi kita makan durian, kita bawa durian ke rumah, tahu-tahu kita beli mahal-mahal sampai di rumah, ya. Kita persoalannya bukan mahal, tapi cuma kita beli satu, nggak lebih, ya. Beli satu, tahu-tahu sampai ke rumah kita nggak bisa makan, sedih nggak? Nah, ini masalahnya. Ya. Baik, Abu Syi. Semalam saya ada melihat berbagai progres 3 tahun terakhir selama kepemimpinan Abu Syi di PD. Banyak hal yang dilakukan untuk para petani. Sebenarnya apa sih konsep dasar Abu Syi membangun, karena kan tagline-nya ada Beli Blang Laut. Beli Blang Laut ya. Nah, ini seperti apa konsep ini sebenarnya sejak awalnya Abu Syi? Konsepnya pada dasarnya kita melihat kawasan PD itu berdasarkan ada beberapa kategori sumber ekonomi masyarakat ya. Jadi antara lain itu yang Adik sampaikan tadi adalah bahagian sumber ekonomi masyarakat kita yang ada di Kabupaten PD. Beli Blang Laut itu bahagian menjadi sumber ekonomi masyarakat kita di Kabupaten PD. Nah, pada dasarnya bahkan sekarang masih ada juga ya yang belum sempat kita perbaiki, tapi yang sudah kita perbaiki semuanya sudah alhamdulillah Allah mengizinkan sudah sempurna ya, seperti coklat, durian dan pisang dan lain-lain ya. Jadi semua itu disebabkan karena masyarakat kita berlebihan menggunakan bahan-bahan pestisida atau kimia yang ada unsur kimia ya. Jadi hingga banyak tanaman-tanaman masyarakat kita yang menjadi rugi
ya, yang menjadi rugi hingga rugi Waktu, tenaga, hasilnya, rugi waktunya, tenaga. dan rugi tenaganya. Jadi kasihan juga hingga banyak kebun-kebun masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pidi hari ini sudah telantar. Jadi banyak masyarakat kita hari ini rasa-rasanya hampir frustasi untuk ke kebun karena mau menanam pisang busuk, nanam nangka busuk, nanam padi dibabat hama, nanam durian juga busuk. Jadi apapun yang dilakukan tetap masyarakat Tidak ada hasil. kita Kecewa. tidak ada hasil, menanggung risiko. Iya. Nah, Ini pengaruhnya tadi Abu Syik apa? Kompos atau pupuk yang digunakan? pengaruhnya dikarenakan masyarakat kita selalu menggunakan pestisida ataupun Roundup Berbahan kimia ya? berbasis bahan kimia. Kimia. Ya. Jadi itu adalah salah satu perusak, perusak unsur hara tanah yang bisa menjadi makanan tumbuh-tumbuhan. Itulah yang digunakan oleh masyarakat kita sekarang. Saya pikir tidak salah juga masyarakat karena masyarakat kita kan masih minim pengetahuan terkait pengetahuannya untuk mengetahui pestisida itu sangat berbahaya pada bagi saat tanaman. penaburan di tanah-tanah. Oke. Baik, ini Saudara Lon ada dari berbagai daerah Abu Syik ikut menyapa ini dari Aceh Selatan juga dari Cut Santi. Aceh Selatan nyimak Abu Syik. Semangat Abu Syik, semoga kedepannya semakin sukses dan amanah. Iya, Ini amin, juga amin. ada saudara-saudara kita yang dari Malaysia juga ikut menyaksikan.